Bismillahi ma Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana biidraki awaili syahri Ramadan bi anwa'il barakat wan nafahat wal hasanat wal imdadat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa arfa'il maqamat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil miqat wa ba'du. Pertama dan yang paling utama dan hendaknya selalu kita utamakan, marilah kita kembali meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih menitipkan nikmatnya kepada kita kesemuanya. Sebagai hamba yang lemah, patutnya kita selalu meningkatkan syukur kepadanya dengan mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, al-takbir, Allahu akbar. Mudah-mudahan dengan ketiga kalimat zikir ini hati-hati kita akan menjadi lembut sehingga akan menggerakkan semua anggota badan kita untuk selalu melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, asyukru ijra'ul a'dha' fi mardatillah. Syukur kepada Allah yang sebenarnya adalah menggunakan anggota badan untuk melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat bernadakan salam. Marilah kita sanjung sajikan keharibaan sang penghulu alam, baginda agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang karena beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala belum memperkenankan para nabi terdahulu memasuki surganya sebelum beliau dan kita para umatnya terlebih dahulu memasuki surganya. Sebagaimana dalam salah satu potongan hadis kursi, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Rasulullah, wa qad harramtul jannata lil anbiya'i wa umamihim qabla an tadkhula wa ummatuka. Wahai Muhammad, aku telah haramkan syurga untuk dimasuki oleh para nabi bahkan semua umat mereka sebelum engkau dan umatmu masuk terlebih dahulu ke dalam syurga. Maka sebagai umat yang mengaku cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita selalu melanggengkan waktu untuk memperbanyak salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikut kepada semua sahabat dan keluarga yang telah rela mengorbankan harta bendanya, bahkan nyawa pun mereka korbankan demi membela Rasulullah, demi membantu perjuangan dakwah, demi tegaknya kalimatul haq, kalimatut thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaikan fajar yang menyingsing di ufuk timur, laksana mentari pagi yang datang dengan keindahan membawa kehangatan. Begitulah kira-kira kemegahan Ramadan yang sekarang telah hadir di tengah-tengah kita. Bulan yang dimana jika kita melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka diberikan pahala ganjaran oleh Allah seperti melaksanakan ibadah fardu. Dan jika kita melaksanakan ibadah fardu, diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 70 kali lipat dari bulan-bulan lainnya. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bahkan pembebasan dari api neraka.
bulan yang di dalamnya diturunkan mukjizat terbesar Rasulullah, sekaligus panutan kita, sekaligus pedoman hidup kita umat manusia, yaitu Al-Quran. Bulan yang ditunggu-tunggukan oleh jiwa yang haus akan rahmat dan ampunan. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Hadis riwayat Imam Nasa'i radhiyallahu anhu. Bayangkan jika kita merenungkan kedalaman makna hadis ini. Kegembiraan menyambut datangnya bulan Ramadan bukan hanya indahnya ucapan yang seringkali mengandung kebohongan, bukan hanya ungkapan bibir yang seringkali berdusta, tetapi kegembiraan menyambut bulan Ramadan adalah manifestasi hati yang siap diajak untuk bertransformasi. Artinya apa? Dalam menyambut bulan Ramadan kita tingkatkan kualitas iman, kita tingkatkan kualitas takwa, kita tingkatkan kualitas ibadah, baik ibadah hablum minallah maupun ibadah hablum minan nas. Hadirin wal hadirat, jamaah dimanapun kalian berada, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Seorang penyair kontemporer, MH Ainun Najib, pernah menuturkan, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tapi puasa yang sebenarnya, hakikat puasa yang sesungguhnya adalah menahan seluruh hawa nafsu yang akan mengantarkan jiwa pada kehampaan. Hadirin wal hadirat dimanapun kalian berada, kita generasi muda Islam sekarang sedang berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, dunia digital dengan segala kemudahannya, namun di sisi lain, tantangan spiritual yang semakin kompleks. Namun, bukankah di tengah kebisingan dunia inilah kita umat manusia perlu menemukan keheningan Ramadan? Kita tinggalkan dunia luar yang penuh dengan kemaksiatan, dengan khusyuk beribadah pada bulan ini. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Kita yang menentukan kebahagiaan kita dari dunia hingga akhirat nanti. Maka dalam hal ini, salah satu motivasi bagi kita untuk menyambut Ramadan dengan semangat ibadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimat ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya, kata Rasulullah, umatku mengetahui betapa besarnya ganjaran yang Allah siapkan pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berangan-angan agar semua bulan menjadi bulan Ramadan. Bayangkan jika kita benar-benar mendalami makna hadis ini, maka pasti tidak akan ada lagi kata berat ketika berpuasa. Tidak akan ada lagi keluhan saat bangun sahur, dan tidak ada lagi keengganan untuk memakmurkan masjid dengan salat tarawih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir saya mengajak pada diri saya sendiri dan umumnya hadirin dimanapun berada. Mari kita jadikan Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita jadikan setiap sahur sebagai momen kontemplatif. Kita jadikan setiap berbuka sebagai momen perayaan syukur. Dan jadikan setiap tarawih sebagai momen mi'raj rohani kita. Maka menyambut bulan Ramadan dengan semangat ibadah adalah memandang bulan ini bukan hanya sekedar rutinitas tahunan, akan tetapi merupakan kesempatan emas untuk revolusi diri, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Akhirnya mudah-mudahan
kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah beribadah pada bulan Ramadan sehingga kita mendapatkan ganjaran yang sempurna. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'alal qiyami wasyam wa tilawatil Qur'an. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.